Di Pasar Kuto, beli buah sempayo. Bersama-sama dukung wisata kita, supaya daerah kita jadi berdayo. Sriwijaya Siak Perompat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro 4 RRI Palembang. Pastinya siang hari ini di Sriwijaya Siang bertemu lagi sama Kak Mita. Kenapa dipanggil kakak? Karena kita langsung di program kita Dunia Anak siang hari ini ya. Dan hari ini kita bersama lagi dengan Pandawa Sriwijaya Production, tentunya dengan 3 teman Kak Mita yang sudah hadir di studio Pro 4 untuk ngobrol tentang menyambut indahnya bulan suci Ramadan 1446 Hijriah ya. Mengingat hari ini hari kedua puasa nih, tapi teman-teman Kak Mita pagi hari ini sudah hadir di studio Pro 4 dengan semangatnya dan juga ingin ngobrol juga sama kita siang hari ini. Dan perlu diketahui pendengar Pro 4 RRI Palembang, acara ini juga disiarkan langsung melalui YouTube channel kita di Pro 4 Palembang dan juga bisa didengarkan melalui streaming kami rri.co.id atau bisa melalui aplikasi kami RRI Digital. Dan langsung saja pendengar, kita akan berkenalan langsung sama teman-teman kita ya. Di sini di studio Pro 4 tentunya pagi hari ini sudah ada 3 teman Kak Mita nih. Ada cewek-cewek cantik, imut-imut banget ya. Hari ini puasa-puasa datang ke studio Pro 4. Ada Zahira. Yang mana nih namanya Zahira? Wah, di pojok sana ya. Terus ada Aura Nur Areta. Boleh. Kok wajunya pink-pink ya hari ini. Terus ada Putri Anissa Carla. Halo. Jadi pagi ini dengan semangatnya mereka datang ke studio Pro 4 tentunya buat ngobrolin atau ngebahas tentang menyambut indahnya bulan suci Ramadan. Kak Mita mau tanya dulu nih, apa kabarnya hari ini? Baik dong Kak Nita. Alhamdulillah. Baik, puasa enggak? Puasa. Puasa? Iya. Puasa. Kemarin gimana puasanya hari pertama? Alhamdulillah bisa sih. Sampai maghrib? Iya bisa lancar. Mantap banget. Nah, teman-teman kita bakal kenalan dulu deh kayaknya sama Zahira, Aura, sama Putri. Kalau Zahira, nama panjangnya siapa nih? Sekolahnya di mana? Umurnya berapa? Nama panjang aku Zahira Gesania Kak. Sekolahnya di mana? Sekolahnya di SD Negeri Atang 1. Umurnya berapa? 7. 7 tahun. Kalau yang di tengah nih ada Aura. Aura, nama lengkapnya siapa nih? Aura Nur Areta. Aura Nur Areta. Sekolahnya di mana? Umurnya berapa? SD Negeri 91. SD Negeri 91, umurnya? Umurnya 7 tahun. 7 tahun juga sama. Kalau Putri sendiri? Kalau nama panjang Putri sih Putri Anissa Carla. Terus bisa dipanggil Putri aja. Umur Putri 11 tahun. 11 tahun ya. Oke. Jadi pendengar Pro 4 RRI Palembang, kita bakal ngobrol tentang menyambut indahnya bulan suci Ramadan 1446 Hijriah dan langsung dibuka sama Putri. Boleh deh Putri langsung ngobrol-ngobrol sama teman-temannya pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Apa kabarnya hari ini? Di pagi hari yang ceria ini, kita kembali berjumpa dengan Dunia Anak di Pro 4 RRI Palembang. Tentu saja, sekarang kita akan melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan. Dan kita harus berpuasa selama sebulan penuh. Bagaimana ya puasa yang asyik dan menyenangkan itu? Dan masih bisa melalui ibadah walaupun sambil ujian di sekolah, serta mengisinya dengan kegiatan positif lainnya. Ayo simak kami di Dunia Anak Pro 4 RRI Palembang dengan topik menyambut indahnya bulan suci Ramadan 1446 Hijriah. Nah teman-teman,
Yang sudah pernah puasa sebulan penuh tentu tak lupakan niat berpuasa. Dan sedangkan bagi teman-teman yang baru belajar berpuasa, ayo simak niat berpuasa ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sauma gadin an adai fardi syahri Ramadana hazihi sanati lillahi ta'ala. Yang artinya, saya berniat puasa esok hari untuk menunaikan kewajiban puasa selama bulan Ramadan tahun ini karena Allah yang maha tinggi. Kesempurnaan ibadah puasa Ramadan tak lepas dari ketentuan-ketentuan yang perlu dijalankan oleh umat Islam. Doa dan niat puasa Ramadan dan artinya yang diucapkan sebelum berpuasa menjadi syarat mutlak diterimanya ibadah di bulan suci Ramadan dan yang diucapkan sebelum waktu imsak. Puasa yang dijalankan sepanjang hari menjadi sia-sia dan tidak diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman sudah simak kan yang berpuasanya? Ayo hafalkan doanya teman-teman, biar puasa kita lancar dan berpahala besar di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, benar banget itu, Zahira dan Kak Putri. Ayo, hafalkan niat berpuasa ini ya. Setelah kita berniat berpuasa, selanjutnya yang perlu kita amalkan adalah sholat. Selain sholat fardu atau sholat wajib yang tidak boleh ditinggalkan, ada juga loh sholat sunnah tarawih. Sholat sunnah tarawih itu bagaimana cara melaksanakannya dan apa hikmah dari sholat sunnah tarawih itu ya Kak Putri? Baiklah, Kak Putri jelasin ya hikmah sholat tarawih. Salah satu ibadah khas yang ada pada bulan Ramadan adalah sholat tarawih. Pada umumnya, sholat tarawih ini dilakukan setelah Isya dan dilakukan secara berjamaah. Ada yang melaksanakan sebanyak 8 rakaat, namun ada juga yang melaksanakan sholat tarawih sebanyak 20 rakaat. Berikut ini adalah beberapa hikmah sholat tarawih yang perlu kita ketahui. Yang pertama yaitu sholat sunnah yang paling utama. Ulama Hanabila atau ulama yang memegang mazhab Hambali mengatakan bahwa sholat tarawih adalah sholat sunnah yang paling utama dibandingkan dengan sholat sunnah lainnya. Selain itu, sholat sunnah ini adalah salah satu dari sedikit sholat sunnah yang pelaksanaan sunnah dilakukan dengan berjamaah. Bahkan sholat ini juga dikatakan serupa dengan sholat fardu. Selain sholat tarawih, sholat sunnah yang paling utama lainnya adalah sholat rawatib, yaitu sholat sunnah yang dilakukan sebelum atau sesudah sholat fardu. Sementara itu, sholat sunnah yang pelaksanaannya sangat dianjurkan untuk dilakukan berjamaah adalah sholat kusuf atau sholat gerhana. Kemudian sholat tarawih. Yang kedua, yaitu diampuni dosanya yang telah lalu. Seperti yang dikatakan sebelumnya, salah satu keutamaan sholat tarawih adalah mendapatkan pengampunan atas dosanya yang telah lalu. Sebagai sabda Rasulullah dalam hadis, sungguh Ramadan adalah bulan yang diwajibkan Allah puasanya dan kusunahkan sholat malamnya. Maka barang siapa yang menjalankan puasa dan sholat malam pada bulan itu karena iman dan mengharap pahala, niscaya bebas dari dosa-dosa seperti saat kita dilahirkan ibunya. Yang ketiga yaitu sholat tarawih berjamaah. Seperti qiyamul lail semalam penuh. Sholat tarawih bisa dilakukan sendiri maupun berjamaah. Namun jika dilakukan berjamaah dan bersama imam, maka akan mendapatkan pahala sholat qiyamul lail 1 malam penuh. Sebagaimana dalam hadis dari Abu Dzar, Nabi SAW pernah mengumpulkan keluarga dan para sahabatnya. Lalu bersabda, siapa yang sholat bersama imam sampai selesai, maka ditulisnya untuk pahala qiyam 1 malam penuh. Hadis riwayat Ahmad. Yang keempat yaitu menyemarakan bulan Ramadan. Hikmah lain yang didapatkan melalui sholat tarawih adalah syiar Islam, yang artinya dengan melaksanakan sholat tarawih, maka Anda ikut menyemarakan bulan Ramadan dengan beribadah. Adanya sholat tarawih juga merupakan ibadah khusus yang ada di bulan Ramadan, di mana pada bulan tersebut
Allah Subhanahu wa taala menurunkan keberkahan, ampunan dan juga anugerah. Yang kelima yaitu meningkatkan silaturahmi ukhuwah Islamiyah. Ketika melaksanakan salat tarawih, kita bisa meningkatkan silaturahmi dan ukhuwah Islamiyah. Sebab kita bisa bertemu dengan saudara sesama muslim lainnya. Jika di tengah pandemi corona dan wabah penyakit, kita tetap bisa kok menjalin ukhuwah bersama keluarga di rumah. Dalam hadis pun dijelaskan bagaimana konsep silaturahmi dalam Islam. Yang keenam atau yang terakhir yaitu menyehatkan jasmani dan rohani. Salat tarawih juga bisa menyehatkan jasmani dan rohani loh. Kesehatan rohani adalah mempertebal keimanan dan beberapa hikmah yang telah disebutkan di atas. Sedangkan dari kesehatan jasmani beberapa manfaatnya yaitu yang pertama menyehatkan tulang dan persendian. Dan yang kedua menurunkan kadar gula darah dan membakar kalori. Yang ketiga meningkatkan fungsi otak. Dan yang kelima dan terakhir menghilangkan stres. Wah, keren sekali ya. Pendengar Perempat pastinya mengerti banget nih apa yang dijelasin sama Putri siang hari ini. Tapi kita bakal break dulu nih, dengerin satu lagu sebelum nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi sama 3 teman kita, ada Zahira, Aura dan juga Putri. Jadi jangan kemana-mana, pendengar Perempat RRI Palembang, tetap di 88,4 FM pastinya untuk mendengarkan siaran Dunia Anak siang hari ini. Jangan ada marah-marah-marah, jangan ada sensi-sensi, jangan ada benci-benci di dalam hati. Hapus semua dendam-dendam, hapus semua iri-iri, hapus semua dengki di bulan suci. Marilah sucikan diri, bersilaturahmi. Salamnya Ramadan, Ramadan ya salam. 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 Ayo kita berpuasa, jalankan rukun Islam yang ketiga. Ini hanya setahun sekali, ya bulan Ramadan. Tingkatkanlah beribadah, jangan lupa bayar zakat. Salamnya Ramadan, Ramadan ya salam. Salamnya Ramadan, Ramadan ya salam. Salamnya Ramadan, Ramadan ya salam. Sambutlah Ramadan, saling maaf-maafan. Salamnya Ramadan, Ramadan ya salam. Salamnya Ramadan, Ramadan ya salam. Salamnya Ramadan, Ramadan ya salam. Sambutlah Ramadan, saling maaf-maafan. Salamnya Ramadan, Ramadan ya salam. Salamnya Ramadan, Ramadan ya salam. Salamnya Ramadan, Ramadan ya salam. Sambutlah Ramadan, saling maaf-maafan. Sahur yuk! Sahur itu mendekatkan waktu ibadah. Seperti kita tahu, keutamaan sahur gak asing lagi, yakni mendekatkan waktu ibadah umat Islam. Kita dapat melangsungkan sholat subuh,
Ketika sahur dilakukan mendekati waktu subuh, maka jarak antara makan dengan subuh menjadi tidak terlalu jauh. Hal ini memungkinkan untuk langsung melaksanakan sholat subuh pada awal waktu. Nabi Muhammad SAW bersabda, lebih baik menunaikan sholat pada awal waktunya. Hadis riwayat Abu Daud. Dengan ini, keutamaan sahur juga dapat menghindari kesiangan untuk sholat subuh. Setidaknya dengan sahur, ada aktivitas yang dikerjakan sebelum tiba waktu sholat. Jika seseorang melewatkan sahur, ada kemungkinan ia tetap mengerjakan sholat subuh, tapi tidak di awal waktu. Budak kecil main nekat, senang hatinya boleh kemenangan. Budaya kita besak kelakar, senantiasa kita lestarikan. Dudulur, kita masih bersama Perumpat RRI Pandan di Sriwijaya Siang. Baik pendengar, kita kembali lagi di Dunia Anak siang hari ini ya. Bersama teman-teman kita ada Zahira, Aura dan juga Putri. Setelah tadi Putri jelasin, kita juga bakal terusin lagi nih cerita bareng Zahira, Aura dan juga Putri. Dan kali ini akan langsung dimulai oleh Zahira nih pendengar. Baik, kita akan simak bersama cerita adik atau dunia adik pagi hari ini bersama teman-teman kita dari Pandawa Sriwijaya Production. Wah, banyak ya hikmah yang didapat saat kita melaksanakan sholat tarawih. Apalagi ya Kak Putri, selain sholat tarawih yang harus kita laksanakan, ada loh yang dilaksanakan juga, yaitu sholat witir. Nah, Aura dan teman-teman pingin dengar penjelasannya Kak Putri tentang sholat witir itu. Sholat witir adalah sholat sunnah yang dikerjakan pada malam hari sebagai sholat malam. Sholat witir hukumnya sunnah muakkad dan ada beberapa ulama yang berpendapat bahwa sholat witir wajib hukumnya untuk menutup sholat malam yang dikerjakan sebagaimana sholat witir tidak pernah ditinggalkan oleh Rasul selama hidupnya dan dalam kondisi apapun. Sholat witir juga disebut sebagai tambahan sholat dan beberapa hadis berikut menjelaskan tentang hikmah sholat witir. Yang pertama yaitu sebagai tambahan sholat, yang kedua menyempurnakan sholat malam, yang ketiga sholat yang dicintai Allah. Wah, sungguh besar pahalanya saat kita melaksanakan semua ibadah ini ya Kak Putri. Iya, benar banget tuh Zahira. Di bulan Ramadan nanti kita harus berlomba-lomba mengerjakan kebaikan. Selanjutnya kita juga harus berbuka puasa kan Kak Putri. Lalu apa doa saat berbuka puasa itu ya Kak Putri? Nah, untuk doa berbuka puasa, Zahira bisa bantu menjelaskannya kepada teman-teman ya. Siap Kak Putri. Nah teman-teman, simak ya doa saat berbuka puasa ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Artinya, ya Allah, karenamu aku berpuasa denganmu, aku beriman kepadamu, aku berserah dengan rezekimu, aku berpuasa dengan rahmatmu ya Allah, yang Tuhan Maha Pengasih. Ayo, doa berbuka puasa ini kita hafalkan ya teman-teman pendengar di rumah. Iya, benar banget itu. Kita yang baru belajar berpuasa hendaknya hafal terlebih dahulu doa niat berpuasa dan doa saat berbuka puasa. Ayo semangat puasanya teman-teman. Baik, pendengar, kita bakal lanjutin lagi deh. Kayaknya langsung di Zahira yang akan nyebutin manfaat berbuka puasa dan juga pastinya biar teman-teman pendengar Perumpat RRI Palembang ini tahu Zahira. Boleh, mungkin Zahira mau sebutin nih manfaat dari berbuka puasa sendiri.
Untuk manfaat berbuka puasa, Zaira jelaskan juga ya teman-teman. 1. Mempererat tali silaturahmi. 2. Sarana interaksi yang positif. 3. Mengurangi risiko Alzheimer. 4. Mengisi waktu luang yang bermanfaat. 5. Menghilangkan stres. Wah, banyak manfaatnya ya saat berbuka puasa ya Zahira. Bener banget itu. Seperti yang dijelaskan Zahira tadi, manfaat pertama adalah menjalin silaturahmi. Nah, akan lebih baik selalu berusaha meluangkan waktu untuk berbuka puasa bersama keluarga di rumah. Iya, dengan cara ini akan mempererat jalinan rasa kasih dan sayang antar anggota keluarga. Benar banget itu Kak Putri dan Zahira. Kalau begitu berbuka puasa dengan mama dan papa di rumah saja, biar tambah disayang kitanya. Ada lagi loh makanan yang baik untuk kita konsumsi saat berbuka puasa. Ayo Aura, ceritakan dengan teman-teman yang ada di rumah. Ya, ini dia makanan yang baik untuk berbuka ya teman-teman. Buka puasa adalah waktu yang ditunggu-tunggu oleh umat muslim untuk mengembalikan energi setelah tidak minum dan makan seharian. Meski begitu, Anda tidak boleh asal mengonsumsi makanan atau minuman. Berikut ini adalah beragam makanan sehat untuk buka puasa yang bisa Anda konsumsi. 1. Kurma. 2. Oatmeal. 3. Roti isi. 4. Sate ayam dan lontong. 5. Salad buah. Penuh berkah ya Ramadan kita. Ibadah lancar dan kesehatan tetap terjaga dengan makanan sehat dan bergizi. Nah, sekarang yuk kita menuin. Ayo Zahira dan Aura, kita menuin bersama. Ayo Kak Putri, Zahira ada cerita nih untuk teman-teman di rumah. Cerita dari negeri yang jauh. Ayo teman-teman simak ceritanya. Cerita di negeri kanguru. Kulangkahkan kakiku dengan berat memasuki halaman ini. Masuk sekolah di sini. Hari ini lagi-lagi aku harus berpuasa dan masuk sekolah di sini. Aduh, mengapa sih ayah bunda harus sekolah di Australia? Mengapa tidak di Indonesia saja? Kalau di Indonesia kan enak. Waktu Ramadan banyak teman yang sama-sama puasa di sekolah. Gerutuku dalam hati. Agama mayoritas di Australia bukan Islam. Jadi bulan Ramadan tidak mengaruhi jenis pelajaran dan lamanya. Pelajaran di sekolah aku tetap masuk jam 8.30 dan pulang jam 15.00. Tetap ada pelajaran olahraga meskipun di bulan Ramadan. Dan hari ini akan ada pelajaran olahraga. Jam pertama dan kedua masih terasa biasa. Aku melirik jam. Tidak terasa jam kedua sudah hampir selesai. Aku sekarang berada di detik-detik sebelum bel pergantian pelajaran berbunyi. Aku takut pelajaran olahraga di jam ketiga akan membuat puasaku batal. Biasanya pelajaran olahraga selalu membuat aku ngos-ngosan dan harus minum banyak air. Serasa aku perlu minum 1 liter air. Ring, aku tersentak kembali ke dunia nyata. Aku menunggu ke air ludahku. Teman-temanku dengan bersemangat berteriak sambil merangkul bahuku. Ayo Erin, kamu akan kehilangan serunya pelajaran olahraga kalau kamu terlambat. Aku menarik napas panjang dan mengembuskannya. Oke, aku berlari kecil mengikuti mereka. Saat pemanasan masih gampang, aku masih merasa normal. Namun setelah itu, kamu harus melakukan push up dan sit up masing-masing 20 kali. Pertama-tama aku melakukannya tanpa keluhan. Namun di tengah-tengah, tangan dan kakiku terasa sangat capek. Aku sudah mulai ngos-ngosan. Aku istirahat sebentar dan melanjutkan sit upku. Karena aku tahu aku tidak boleh putus asa segampang itu. Setelah push up
dan sit up selesai, guru meminta murid-murid satu kelas untuk berlari mengelilingi lapangan selama 12 menit. Oh no, aku ingin berteriak sekeras-kerasnya. Namun aku berusaha menahannya karena aku tahu itu tidak baik. Aku sadar puasa itu bukan hanya menahan makan dan minum, melainkan juga menahan kesabaran selama lapangan. Ketika ada temanku yang sudah mulai berlari, aku menarik napas lagi yang lebih panjang, menghembuskannya perlahan dan mulai ikut berlari. Aku sekarang baru berada di menit ke-6 berlari dan aku sudah merasa sangat-sangat capek. Aku tetap memaksa diriku untuk menyelesaikan tantangan berlari ini karena aku tahu ini juga melatih kekuatanku yang jarang berlari ini. Pada menit-menit terakhir, aku merasa lebih seperti berlari mengelilingi bumi daripada mengelilingi lapangan. Beberapa menit kemudian, guru akhirnya meniup peluitnya yang artinya tugas berlari sudah berakhir. Alhamdulillah, teriakku dalam hati. Aku langsung membungkuk dan duduk sambil mengatur napasku. Beberapa saat kemudian, aku sudah merasa lebih baik. Aku langsung membungkuk dan duduk sambil mengatur napasku. Beberapa saat kemudian, aku sudah merasa lebih baik. Aku melihat sekelilingku. Teman-temanku sudah mengambil minum yang sudah disediakan guru. Aku cepat-cepat mengalihkan pandangan ke arah lain. Satu temanku menempuk pundakku dan berkata, "Ini Rin, aku mengambilkan minum untukmu." Aku tersenyum. Aku bilang terima kasih dan aku tidak apa-apa. Namun temanku bilang, "Lah, gak apa-apa, minum aja biar gak dehidrasi." Aku berterima kasih dan mengambil minum yang disediakan temanku. Tentu saja aku tidak meminumnya. Kami semua sudah kembali ke kelas untuk persiapan istirahat. Seperti biasa saat istirahat, teman-temanku sudah membuka bekalnya dan makan bersama. Lalu mereka bertanya, Loh Rin, kok kamu gak makan sih? Oh ya, mana bekalmu? Rin, kamu mau mencoba bekalku gak? Ketika aku ingin menjawab, aku berusaha untuk tidak tergoda dengan makanan teman-temanku. Jujur, aromanya sangat menggoda. Makanan bekal tadi sangat enak. Aku beristighfar dalam hati dan permisi untuk pergi ke kamar mandi. Akhirnya aku menyadari kalau pelajaran olahraga tidak akan membuat puasa kita batal. Semua tergantung dari masing-masing. Aku tidak marah ketika teman-temanku makan dan minum di depanku karena yang berpuasa adalah aku. Maka akulah yang harus bersabar dan bisa menahan diri. Di sini aku belajar keluhuran ajaran agamaku Islam, yaitu toleran terhadap perbedaan. Ceritanya memberikan nilai pembelajaran bagi kita ya. Kita harus tahan puasa dan diniatkan dari hati dengan ikhlas ya Zahira. Ya benar itu Aura, serta bertoleransi dalam perbedaan. Nah, tadi kan kita sudah mendongeng dan bercerita. Sekarang yuk kita bernyanyi bersama. Lagunya tentang Ramadan juga. Ayo teman-teman yang ada di rumah ikut bernyanyi bersama kami ya. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba semua bahagia, tua dan muda
bersukacita. Bulan ampunan, bulan yang berkah, bulan terbebas api neraka. Andaikan saja Ramadan semua, bulan yang tiba, bulan yang ada, karena besarnya setiap pahala yang dijanjikan kepada kita. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Dalam bersahur ada pahala, dalam berbuka alangkah indah. Menahan diri, menahan lidah, menjaga hati, menjaga mata. Banyakkan amal hari-harinya, pahala datang berlipat ganda. Berlomba-lomba untuk ibadah, dunia bahagia surga nantinya. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Dan semoga setiap jiwa diberikan ampunannya, dan semoga hapus semua kesalahan setiap jiwa. Marhaban ya Ramadan, 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 ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Alhamdulillah, sebentar lagi kita puasa. Ramadan akan segera tiba. Semangat puasanya ya teman-teman. Agar lebih semangat, Aura ajak teman-teman berpantun ya. Langit biru indah warnanya, cerah hari memayungi kami. Sekarang Ramadan telah tiba, ayo kita siapkan diri dan hati. Bunga melati putih warnanya, indah tersusun menyejukkan hati. Salat 5 waktu wajib bagi kita. Ayo tambah tarawih saat Ramadan nanti. Berbuka puasa dengan kolak manis, makan dulu kurmanya. Ayo berbuka dengan yang manis-manis, biar afdal puasanya. Nah, inilah cerita kami dari Dunia Anak Pro 4 RRI Palembang. Semoga ibadah puasa kita mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman, ayo rajin beribadah selama Ramadan ini. Saya Putri Anissa Carla. Saya Zahira Kiasania. Saya Aura Nur Areta. Semoga cerita adik kita hari ini memberikan inspirasi bagi kita semua, serta menjadi ilmu yang bermanfaat. Selamat menyambut puasa ya teman-teman yang ada di rumah, dan semangat beramal soleh. Salam dari kami, salam anak Indonesia. Wah, keren sekali nih pendengar Pro 4 RRI Palembang pastinya ya. Nanti kita bakal ada sesi tanya jawab sama teman-teman kita dari Pandawa Sriwijaya Production ya. Setelah mereka tadi menjabarkan, menjelaskan, memberi kita pengetahuan tentang manfaat Ramadan dan juga apa saja yang boleh kita makan ketika bulan Ramadan. Nanti kita akan tanya-tanya nih sama teman-teman kita, tapi setelah satu lagu yang bakal Kak Mita puterin dulu ya. Jangan kemana-mana buat pendengar Pro 4 RRI Palembang yang mau nanya nih, boleh langsung ke live chat di YouTube kita Pro 4 RRI Palembang, dan juga bisa melalui aplikasi kami RRI Digital tentunya. Baik, nanti kita akan lanjut lagi tetap di 88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.
Ramadan datang, alam pun riang, menyambut bulan yang berkah. Umat berdendang, kumandang azan, pertanda hati yang senang. Oh, hati yang gembira. Oh, penuh sukacita. Sebulan kita kan berpuasa, melawan lapar dahaga, kalahkan nafsu, rayuan syaitan, menjadi insan yang takwa. Oh, hati bergembira. Oh, penuh sukacita. Tarawih dan tadarus, bersujud di tengah malam, berzikir dan berdoa, menyebut asmamu Allah, dan tak lupa berzakat, sempurnakan kewajiban, mensucikan jiwa sebagai insan yang fitri. Ramadan datang, alam pun riang, menyambut bulan yang berkah. Umat berdendang, kumandang azan, pertanda hati yang senang. Oh, hati yang gembira. Oh, penuh sukacita. Tarawih dan tadarus, bersujud di tengah malam, berzikir dan berdoa, menyebut asmamu Allah, dan tak lupa berzakat, sempurnakan kewajiban, mensucikan jiwa sebagai makhluk Allah, dan tak lupa berzakat, sempurnakan kewajiban, mensucikan jiwa sebagai insan yang fitri. Tarawih dan tadarus, bersujud di tengah malam, berzikir dan berdoa, menyebut asmamu Allah. Oh, hati yang gembira. Oh, penuh sukacita. Baik pendengar, kembali lagi kita di Dunia Anak siang hari ini ya. Tentunya bersama 3 teman kita, ada Zahira, Aura, dan juga Putri. Nah, seperti janji kami tadi kan, tadi Aura, Zahira, sama Putri udah
kasih tahu kita nih tentang indahnya bulan suci Ramadan ya. Kali ini kayaknya Kak Mita mau tanya-tanya dulu deh. Tadi kan di Boleh. awal kita udah kenalan, terus juga udah tahu nih umurnya 7 tahun sama 11 tahun. Nah, kalau sekarang Kak Mita mau tanya dulu nih sama Putri. Putri sejak kapan ikut berpuasa? Kalau Putri sejak umur 7 tahun udah mulai belajar puasa sih Kak. Mm-mm. Di 7 tahun itu langsung full 1 hari atau Putri setengah hari dulu Setengah nih? hari dulu dong. Oke, setengah hari Iya. dulu ya. Kalau sekarang udah full 1 hari puasanya? Iya full Kak. Oke, nah kalau lagi buka puasa Putri, menu yang paling Putri suka apa tuh? Kalau makanan beratnya sih rendang Kak ya. Mhm. Kalau ada terus sebuah. Sop buah untuk Iya. buka puasa. Kalau nggak ada rendang makannya apa dong? Kadang dibuatin mama kayak sop gitu. Mhm. Oke, kalau jajan-jajanannya apa yang disenengin? Kue-kuean kayak lemper. Jadi kue-kuean ya, Iya. terus yang penting ada sop buah Iya. gitu. Oke. Nah, lanjut ke Zahira. Zahira sejak kapan mulai belajar puasa Zahira? Kapan ya? Atau baru tahun ini atau baru pertama kali puasa di umur 7 tahun? Baru belajar puasa. Oke, tapi kemarin puasanya sampai sore kan? Sampai sore. Nah, kalau Zahira sendiri makanan kesukaannya kalau lagi buka puasa sama orang tua di rumah makan apa? Zahira sukanya nasi goreng sama ayam goreng. Nasi goreng sama ayam goreng. Langsung buka puasa langsung makanan berat ya. Zahira kalau jajanannya seneng nggak sih kayak telur gulung atau pempek deh makanan Palembang? Zahira suka nggak itu? Suka banget. Suka banget. Jadi ada juga ya itu sebagai menu buka puasanya. Nah, kalau Aura sendiri sejak kapan belajar puasa? Umur 6 tahun. Umur 6 tahun. Waktu umur 6 tahun sudah langsung full 1 hari atau setengah hari dulu puasanya? Setengah bulan. Setengah bulan. Langsung setengah bulan ya, setengah hari gitu. Oke. Tapi Aura seneng nggak kalau lagi puasa? Seneng. Seneng banget ya. Kalau puasa buka puasanya pakai apa? Kadang sih sop buah Mm-mm. sama martabak telur. Martabak telur. Wah, seneng sekali itu ya pastinya lagi waktu buka puasa makannya sop buah sama martabak telur ya. Nah, Aura seneng ikut sholat tarawih nggak sih sama orang tuanya? Seneng. Mm-mm. Kalau lagi di masjid sholat tarawih sama mama, ketemu sama teman-teman nggak? Ketemu. Kalau ketemu sama teman-teman suka main nggak nih? Atau masih fokus buat sholat tarawih? Masih fokus. Masih fokus, keren banget nih Aura teman-teman. Jadi nggak terganggu ya sama teman-teman yang lain. Nah, kalau Putri sholat tarawihnya sama teman-teman apa sama mama? Biasanya sih sama teman-teman, tapi kalau teman-temannya lagi di luar atau nggak ada sama keluarga. Sama keluarga. Iya. Jadi kalau lagi sholat suka main-main juga nggak sih? Enggak. Enggak ya, pinter banget loh. Tapi kalian kebanyakan teman-teman tuh kalau lagi di musola suka main-main ya. Iya. Kalau Putri harus tetap sholatnya harus bener-bener ikutin. Nah, kalau Putri tadi Kak Mita denger nyanyinya suaranya keren banget nih. Putri udah ada single lagu atau memang Putri hobinya nyanyi nih sebenarnya? Udah ada dong Kak. Oh, apa judulnya? Putri sudah ada 2 single lagu. Mm-mm. Yang pertama lagu Selalu di Hati dan yang kedua lagu Rentak Dendang Putri Melayu. Kalau Kak Mita minta nyanyiin sedikit aja rapnya, boleh nggak nih Putri? Boleh? Oke, boleh deh. Putri mau hitung sendiri atau langsung nyanyi nih? Oke. Yang sedang bertengkar dengan kekasih, ayolah segera bermaafan. Tak tegur sapa, jangan lewat 3 hari. Perbaikan membuat senang hati. Keren banget suaranya, pinter banget ya. Putri pernah ikut-ikut lomba nyanyi nggak sih? Pernah? Pernah dapat juara? Iya.
Oke, dari 2 lagu Putri tadi, lagu yang paling Putri senengin lagu yang mana? Kalau Putri paling sering nyanyi nih Kak ya, yang dari 2 lagu itu lagu Rentak Dendang Putri Melayu. Oke, kalau nyanyi-nyanyi gitu di mana sih, di sekolah kah atau isi-isi kayak acara-acara di luar sekolah gitu? Ya ngisi. Ngisi-ngisi juga. Ya, tapi kalau ada acara di sekolah juga kadang di sekolah. Di sekolah juga Iya. disuruh nyanyi. Jadi ibu guru di sekolah sudah tahu ya kalau Iya. Putri pinter nyanyi. Keren banget loh. Putri ini selain pinter tadi ngedongeng juga pinter sama teman-temannya. Terus juga kasih tahu kita manfaat Ramadan di Ramadan kali ini ya, di 2025 ini. Putri juga sering nyanyi loh. Wah, suaranya bagus. Ada 2 single lagi ya kan. Nah, kalau Zahira, tadi kan kita udah ngobrol Zahira makanan kesukaannya, terus juga mulai puasanya kapan. Nah, kali ini Kak Mita mau tanya, selain kesibukan sekolah, Zahira masih sering belajar baca Al-Quran gak sih sama teman-temannya? Sering. Sering, di rumah atau kayak di TPA begitu? Kadang-kadang di rumah, kadang-kadang juga di luar. Oke, di luar. Nah, kalau tadi Kak Mita juga perhatiin, selain Putri tadi kan pinter banget nyanyinya. Iya. Kalau Zahira nih kayaknya pandai banget nih ngedongeng. Zahira pernah ada prestasi nggak sih dalam bidang mendongeng ini? Zahira pernah 3 kali menang lomba dongeng. Wow, keren banget. Di mana tuh? Yang pertama Zahira menang lomba dongeng di TK Kak. Alhamdulillah di situ Zahira juga juara 1. Wow, keren banget. Dongeng favorit Zahira apa nih? Dongeng favorit Zahira Putri Kembang Dadar Kak. Waduh, Putri Kembang Dadar loh, pendengar Perempat RRI Palembang. Berarti cinta banget ya sama Sumatera Selatan dan Kota Palembang loh anak-anak kita ini. Iya dong. Dan kalau Aura sendiri, makanan tadi kan udah, terus juga umur udah, sekolahnya di mana udah. Kira-kira apa sih prestasi yang Aura pernah dapetin selama Aura sekolah dari TK, SD gitu? Kayak ranking di sekolah sih, ranking 2 di sekolahan. Ranking 2 di sekolahan, pinter banget. Aura seneng banget nggak ketika dapat ranking itu? Senang Seneng ya. Kalau mau dapet ranking, Aura harus ngapain sih di rumah? belajar, Belajar. Les juga nggak? les, Les juga. Kalau belajarnya di rumah yang ngajarin siapa? mama sama papa. Mama sama papa. Keren banget loh pendengar. Jadi 3 adik-adik atau teman kita siang hari ini ya dari Pandawa Sriwijaya Production, ada Zahira, Aura dan Putri. Mereka sama-sama punya prestasinya masing-masing di bidang akademik, di bidang nyanyi, di bidang mendongeng juga. Jadi buat pendengar Perempat RRI Palembang, adik-adik semuanya yang dengerin kita pagi hari ini juga harus terinspirasi nih dari 3 teman kita ini. Kalau begitu Kak Mita ucapin terima kasih ya buat teman-teman yang udah datang ke studio Perempat hari ini untuk ngisi acara kita Dunia Anak dengan tema menyambut indahnya bulan suci Ramadan 1446 Hijriah. Dan pendengar pastinya pagi hari ini siang hari ini Mita juga ucapkan terima kasih untuk yang sudah bergabung dan mendengarkan melalui 88,4 FM dan juga RRI Digital serta melalui YouTube kita Perempat RRI Palembang. Dan langsung saja Mita ucapkan selamat siang dan terima kasih. Sampai bertemu lagi minggu depan. Dadah. Yeay, keren. Ada anak bertanya pada bapaknya, buat apa berlapar-lapar puasa? Ada anak bertanya pada bapaknya, tadarus tarawih apalah gunanya? Dapat mengajar mengenal hati selalu. Tadarus artinya memahami kitab suci. Tarawih mendekatkan diri pada ilahi. Lihatlah langit keampunan yang indah, membuka luas dan angin pun semerbak. Nafsu angkara terbelenggu
dan lemah, bunga ibadah dalam ikhlas sedekah. Dapat mengajarmu rendah hati selalu. Tadarus artinya memahami kitab suci. Tarawih mendekatkan diri pada Ilahi. Ada anak bertanya pada bapaknya, buat apa berlapar-lapar puasa? Ada anak bertanya pada bapaknya, tadarus tarawih apalah gunanya? Dapat mengajarmu rendah hati selalu. Tadarus artinya memahami kitab suci. Tarawih mendekatkan diri pada Ilahi. Lihatlah langit keampunan yang indah, membuka luas dan angin pun semerbak. Nafsu angkara terbelenggu dan lemah, bunga ibadah dalam ikhlas sedekah.